Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Janeti Pidiani, Fuji Dewi Sri, dan Fauzan Widyo Santoso akan membahas mengenai membuat bahan ajar, modul, dan lembar kerja peserta didik. Selamat menyaksikan. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi bahan ajar sebagai seorang guru. Yang pertama itu adalah menghemat waktu guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Yang keempat, sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Fungsi bahan ajar bagi seorang siswa. Yang pertama adalah siswa dapat belajar tanpa harus ada guru ataupun teman siswa yang lain. Yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja yang ia hendaki. Yang ketiga, membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri. Yang keempat, ada sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi. Selanjutnya ada unsur-unsur bahan ajar. Yang pertama itu adalah petunjuk belajar, yang kedua adalah kompetensi yang akan dicapai, yang ketiga ada isi materi pembelajaran, yang keempat informasi pendukung informasi tambahan, yang kelima ada latihan-latihan, yang keenam ada petunjuk kerja atau lembar kerja, yang ketujuh ada evaluasi komponen. Format pembuatan bahan ajar. Bahan ajar terdiri dari 8-10 halaman kertas yang berukuran A4. Jenis hurufnya biasanya menggunakan jenis huruf yang sering digunakan pada buku seperti Arial, Calibri, Times New Roman, dan lain-lain. Menggunakan ukuran huruf 11 atau 12 dengan jarak spasi 1,3 sampai 1,5. Sistematika penulisan pada bagian awal bahan ajar berisi identitas mata kuliah atau mata pelajaran dan nama pengajarnya. Bagian ini berulang pada bahan ajar setiap pertemuannya. Selanjutnya pada bab 1, pendahuluan berisi tentang cakupan materi pembelajaran, sasaran pembelajaran, tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, dan urutan pembahasan materi dan petunjuk belajar. Selanjutnya pada bab 2, yaitu penyajian teori yang berisi tentang uraian materi pembelajaran seperti teori dan contoh-contoh, lingkup penghiliran, latihan, dan tugas mandiri. Yang ketiga yaitu bab 3 penutup berisi rangkuman serta evaluasi pembelajaran. Pengertian modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Selanjutnya, fungsi modul. Modul memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama, modul berfungsi sebagai bahan ajar mandiri. Yang kedua, modul berfungsi sebagai pengganti fungsi pendidik. Yang ketiga, modul berfungsi sebagai alat evaluasi. Yang keempat, modul berfungsi sebagai bahan rujukan. Dan yang kelima, modul berfungsi sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas peserta didik dalam belajar. Yang selanjutnya, unsur-unsur modul. Modul memiliki 6 unsur, yaitu yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang spesifik dan eksplisit. Yang kedua, petunjuk guru. Yang ketiga, lembar kegiatan siswa. Yang keempat, lembar kerja siswa. Yang kelima, kunci lembar kerja. Dan yang keenam, lembar evaluasi. Yang terakhir, langkah-langkah membuat modul menurut Sujana dan Rifai. Langkah membuat modul yang pertama yaitu menyusun kerangka modul. Langkah-langkah menyusun kerangka modul yang pertama yaitu menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. Yang kedua, menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. Yang ketiga, mengidentifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus. Yang keempat, menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. Yang kelima, menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa. Yang keenam, memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan.
Dan yang ketujuh, mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul itu sendiri. Langkah membuat modul yang kedua yaitu menulis program secara rinci. Langkah menulis program secara rinci yang pertama yaitu pembuatan petunjuk guru, yang kedua lembar kegiatan siswa atau LKS, yang ketiga lembar jawaban, yang keempat lembar tes, dan yang kelima lembar jawaban tes. Pengertian LKPD. Andi Prastowo mendefinisikan LKPD sebagai bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai. Menurut Andi Prastowo, tujuan disusunnya LKPD ialah yang pertama, menyajikan LKPD yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan terhadap materi. Ketiga, melatih kemandirian belajar peserta didik. Dan yang keempat, memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Selain memiliki tujuan, LKPD juga memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama, LKPD berfungsi sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran peserta didik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, LKPD berfungsi sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Ketiga, LKPD berfungsi sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih. Dan yang keempat, LKPD memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Yang terakhir adalah langkah-langkah dalam menyusun LKPD. Menurut Andi Prastowo, terdapat 4 langkah dalam penyusunan LKPD, yakni yang pertama, melakukan analisis kurikulum, yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD, yang ketiga, menentukan judul LKPD, dan yang keempat adalah melakukan penulisan LKPD. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.